Aku ini dulu makan. Pertama bikin Mbak, satu hari cuma makan nasi kucing satu. Sehari cuma Nasi satu. kucing, bayangin nasi kucing itu Iya, loh. iya, Nah, kecil. itu satu. Karena apa? Aku pun cuma punya uang 68.000 untuk hidup. Untuk bertahan hidup itu tadi. Iya, betul. Perkenalkan, nama saya Mislani. Saya jualan es pisang hijau masakan khas Makassar. Alamat usahanya, terus ada patokannya nggak nih Pak untuk es pisang hijau? Patokannya Stadion Mandala Krida. Jalannya ini Jalan Andong. Untuk es pisang hijaunya bukanya mulai dari jam berapa Pak? Terus tiap hari apa aja? Kita buka dari jam 9, nanti tutup sampai jam 10 malam. Jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Terus kalau Jumat libur. Udah berapa lama nih Pak jualan pisang hijau? Dari tahun berapa? 2008 sampai sekarang ya kurang lebihnya 15-an tahun, 14-15 tahun itulah. Bapak sebelumnya asli Jogja atau rantau nih Pak? Asliku Banyuwangi, Mbak. Oh asli Banyuwangi. Mm-mm. Gitu. Kenapa milih jualan es pisang hijau yang khas Makassar di Jogja malah gitu? Yo, yang pertama tuh isone kuwi. Nah, bisanya itu. Kebetulan saya dulu pernah belajar di Ujung Pandang 2 bulan. Kemudian saya utak-atik selama 2 tahun, ketemunya ini udah tak cocokkan dengan Jawa. Nah, kenapa di Jogja? Karena saya lebih cocok tinggal di Jogja. Oh, senangnya tinggal di Jogja Karena gitu. lebih cocok tinggal di Jogja. Oke. Bapak tinggal di Jogja dari tahun? Dari tahun 97. Oh, 97. Nah, itu belum langsung jualan es pisang hijau, Pak? Bakso dulu, Oh, bakso dulu. Nasi Padang juga pernah. Oh, nasi Padang pernah. Korban itu kan dari bahasa Banyuwangi, dari bahasa Osing ya, katanya. Artinya memulai dari awal lagi. Kalau bahasanya Jawa apa itu Mas? Sobat alas. Untuk es pisang hijaunya dari dulu memang di Mandala Krida atau dulu sebelumnya Bapak pernah jualan di mana atau keliling gitu? Iya, di sini, Mbak. Dari awal, dari 2008 awal. sudah di sini. 2008 di sini. Oh, gitu. Dulunya pakai meja, terus kemudian dapat duit bikin gerobak, terus lama-lama terus bikin tenda. Oh, tenda gitu. Berarti dulu nggak langsung kayak gini ya? Enggak, dulu cuman meja. Meja aja? Meja tok itu terus tak kasih tulisan. Terus kemudian dapat duit baru bikin gerobak. Oh, Setelah itu baru bikin tenda. baru ada Iya, tendanya. ada tenda. Yo terbentur modal, Mbak. Terus untuk es pisang hijau nih Pak, bahan-bahannya apa aja sih? Yang jelas pertama pisang itu kita milih pisang raja. Jadi kenapa saya pilih pisang raja? Karena yang paling manisnya betul-betul kerasa itu pisang raja. Yang kedua tepung itu formula dari tepung terigu, nanti ada maizenanya dengan formulasi tertentu kan gitu toh. Terus ada creamer kental manis itu loh, pakai kental manis, terus gula, yang jelas gula. Sirup toh itu pakai gula. Pisangnya pisang apa ya? Pisang raja, makanya agak mahal. Oh, Itu juga banyak di kompleks sih. ini sehari habis berapa pisang? Berapa ya Mas ya? Paling sekitar 10 sisip. Oh, 10 sisir. Harganya kisaran berapa nih Pak untuk es pisang hijau Bamban? Untuk es pisang hijau Bamban saat ini yang original itu 11.000, yang pakai topping itu 13. Toppingnya tuh ada topping apa aja nih Pak variannya Pak? Yang best seller itu topping keju sama coklat. Keju, coklat, koko kran, terus kacang, terus meses, itu toppingnya, Pak. Mulai kapan Bapak berani ada topping-topping nih? Terus kenapa bisa kepikiran pakein topping deh es pisang hijau gitu? Iya, topping itu muncul tahun berapa ya? Kalau nggak salah 4 atau 5 tahun yang lalu ketika saya jalan-jalan beli es
es yang ala kekinian itu kok ada topping-toppingnya, kayaknya unik. Aku coba kasih topping. Dulu pertama mau tak kasih topping yang model kayak roti bakar tuh, selai. Oh ya. Nah itu rasanya nggak masuk. Kemudian aku kasih kacang masuk. Kemudian keju masuk. Coklat. Nah coklat. Jadi memang nggak langsung banyak kayak gitu. Kita coba dulu. Oh bisa masuk, bisa nyampur, bisa kerasa ya. Terus akhirnya. Ini yang strawberry. Ini yang keju dong. Iya. Terus kacang tanah yang disangrai. Ini sama ini apa? Kokokran. Oh, kokokran. Coklatnya pakai coklat ini serut. Oh iya. Nah tadi kan di awal Bapak cerita dulu tuh cuma pakai meja aja, Ya. baru gerobak, baru terus tenda. Nah dulu awal-awal itu memang modalnya di berapa nih Pak dulu awal-awal jualan tuh? Aku itu Tahun cuman punya 2008. duit 5 juta itu untuk sewa kamar sama peralatan-peralatan sama apa bahan-bahannya itu tinggal sisa 68.000 Mbak. Di tahun 2008. Tahun 2000 tinggal 68.000 rupiah. 68.000 aja untuk modal. Sisanya itu ya betul. Terus kita puter terus sampai akhirnya jadi seperti sekarang. Untuk omsetnya nih kisaran berapa Pak? Bisa per harinya bisa laku berapa gitu? Kalau sekarang itu kan memang agak sepi ya Mbak akhir-akhir ini, apalagi setelah Covid ini turun drastis. Kalau sekarang paling cuman nyampe 250 sampai 300 porsi itu kok satu hari. Udah banyak sekali. Sekitar ya segitulah 250-an porsi sampai 300 porsi Per harinya. per harinya. Dulu sebelum Covid Bisa sampai 400 sampai 500 sampai 500. Oh, berarti cukup lumayan jatuh. Turunnya ya? jatuhnya banyak. Kalau online di mana aja, Bu? Shopee, GoFood. Shopee, GoBiz, GoFood sama GrabFood sama Jogja Kita sama Maxim. Oh, lengkap ya. Nah, sebelum Bapak mulai usaha nih kan tadi pernah bakso, terus akhirnya pilih untuk pisang hijau. Awalnya memang langsung nyoba usaha atau sebenarnya pernah ikut orang? Saya dari awal senangnya dodolan, Mbak. Emang senangnya jualan? Senangnya jualan. Pernah juga jualan baju, pernah juga jualan komputer, gitu kayak gitu tuh. Tapi aku akhirnya senang ke kuliner. Kuliner tuh hari ini aku kerja, nanti malam aku lihat hasilnya. Tapi kalau komputer kita harus muter otak atau kejar-kejaran sama dolar itu kan waktu itu kayak gitu. Konveksi juga menunggu 1 bulan atau nunggu berapa bulan gitu kan baru kita bisa mengevaluasi. Tapi kalau kuliner kita kerja pagi ini malam itu bisa kita hitung hasilnya berapa, ntar dikalkulasi 1 bulan hasilnya berapa. Jadi lebih cepat ya Pak? Perputarannya lebih cepat, capeknya juga lebih capek. Capeknya lebih capek tapi capek, kalau ya, kuliner betul. karena Iya. harus masak ya Pak. Mm-mm. Nah titik terendah Bapak nih selama jualan es pisang hijau atau selama jualan selama ini tuh apa? Di momen apa? Ya Covid kemarin. Oh Covid kemarin. Covid kemarin memang kita kena dampak. Karena apa? Kita harus libur. Habis itu terus kita jualan pun harus ada PPKM macam-macam itu, jadinya kan yang tinggal 25%. Jadi harus kita bertahan betul-betul bertahan hidup. Sempat libur berapa lama Pak? Waktu itu Jualan selama 1 Covid? bulan. Untuk yang di sini hampir 2 bulan lebih itu. Aku gitu. libur. Jadi waktu PPKM aku buka yang di sana, yang di Keloran itu. Oh, yang di dekat Madukismo. Nah, dekat Madukismo itu sambil nunggu sampai akhirnya pas puasa aku buka di sini. Oh, oke, Tapi buka nggak di sini di kontrakan sini aku buka. Oh, iya. Berarti ini sudah ada cabangnya sebenarnya Pak es pisang hijau Bambu. Sebenarnya kita udah punya, cuman kan karena terbentur tenaga yang bantuin itu, jadinya sementara yang sana masih libur. Oh, yang di Keloran. daerah Madukismo itu libur dulu. Itu buka tutup gitu. Ada planning mau buka lagi nggak Pak? Rencana buka lagi yang di Ini sana? rencana mau buka lagi Oh, kan. gitu. Kemarin tak bikin kamar, nanti kalau kita cari karyawan suruh tidur di sana biar warung itu hidup gitu loh. Ada yang nungguin. Selama ini kan nggak ada yang jaga. Harapan Bapak nih untuk usaha es pisang hijau ke depannya gimana? Atau mau nambah lagi cabangnya gitu atau? Iya, saya punya harapan kayak gitu kan. Nanti
PR saya yang pertama kalau yang kayak orang itu udah jadi, dalam artian jadi udah punya langganan, udah dikenal orang. Terus di sini kan namanya kaki lima, Mbak. Kaki lima itu kan kita kadang-kadang terbentur ke perubahan tata kota. Oh iya. Kalau sewaktu-waktu ini yang jabat ganti atau pihak pemerintahnya ganti, kadang-kadang kebijakan untuk tata kota kan Jualannya ganti berubah. ya, Pak? Nah, kemungkinan nanti mau dipindah. Makanya yang sana kan untuk aman dulu. Oh iya. Ketika sana aman, nah, jadi baru aku ngembangin lagi yang model kayak gini lagi. Jadi kedepannya aku memang rencana mau bikin yang kayak gini itu, tapi modelnya cuma gerobak aja. Franchise gitu kali? Enggak. Aku cabang aja. cabang aja. Dari dulu aku ditawarin franchise nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Ada takut Yang rasa. bisa ikut jualan pisang hijau nantinya cuman orang-orang yang punya duit kalau franchise itu. Oh iya. Tapi kalau kita bikin cabang, kita ngerekrut anak-anak dari desa, ini udah jadi. Aku dulu pernah bikin kayak gitu 2, tapi gagal semua karena aku ngerekrut anak-anak yang nggak sekolah toh. Oh, Ini iya, kan iya. satu gerobak udah jadi, tinggal nerusin. Jadi aku tuh ini loh, Mbak, nggak mau franchise. Ya aku pengennya beda. Orang yang kayak saya, orang yang dari desa, nggak punya apa-apa, ayo kita jalan bareng, aku dulu begini aja bisa. Jadi memberdayakan orang-orang Nah, dari desa. misalnya kayak gitu loh. Aku lagian kalau aku bikin gerobak, modalnya nggak terlalu banyak. Seandainya dia saya bikinkan gerobak, kemudian dia usaha jadi, terus dia apa ya istilahnya, nggak ngerti, itu nggak terlalu nyesel gitu loh. Dalam artian nggak bener sama orang lain, nggak mau ngikutin jejak yang kayak gini, bantu teman-temannya, itu nggak begitu nyesel. Tapi kalau aku bikinin warung yang gede, kemudian tak serahin kayak gitu, terus dia nggak mau apa ya, nggak bener istilahnya gitu, kadang-kadang kan nyesel. Yang tadinya ikhlas menjadi tidak ikhlas. Iya, karena Nah tujuannya untuk itu. menghindari itu ya Pak. Makanya aku bikin gerobak kecil-kecil, nanti tiap gerobak yang ngerjain 1 orang. Ngerjain 1 orang, rencana saya cuma gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen es pisang ijo di Jogja, ini bisa jadi salah satu pilihan. Namanya es pisang ijo Bamban. Itu letaknya ada di Stadion Mandala Krida. Jadi di sampingnya Stadion Mandala Krida. Ini pisangnya nggak dikit ya, tuh nggak pelit. Jadi banyak banget. Setelah tadi yang original, jadi di es pisang ijo Bamban itu nggak cuma ada es pisang hijau original aja, tapi juga ada aneka topping. Nah, kalau yang ini toppingnya itu coklat keju. Jadi ini mungkin variasi baru ya, yang nggak semua tempat ada. Jadi ya ada kejunya dan ada coklatnya. Toppingnya nggak pelit, ini banyak banget kayak gunung gini. Terus coklatnya itu bukan coklat murah guys, jadi bukan coklat seres gitu, es coklat, tapi ini beneran coklat batangan diparut tuh. Jadi enak, gak bakal enak sih kalau kata aku. Nanti kan ini bakal ditonton Pak sama teman-teman di YouTube nih. Buat teman-teman yang nonton nanti di YouTube terus pengen buka usaha, kata-kata motivasi dari Bapak yang udah coba punya usaha belasan tahun dari Pak. nol, Iya, dari dari nol. nol itu. Yang Buat jelas teman-teman. mau usaha itu modalnya bukan, kita jangan tergantung dengan rupiah, tapi niat untuk usaha apa ya, memulai dari nol, apa adanya dulu kita terapkan. Jadi jangan minder karena nggak punya modalnya tekad ya. Duh, aku ini dulu makan pertama bikin Mbak, 1 hari cuma makan nasi kucing 1. Sehari cuma Nasi kucing, bayangin nasi kucing itu. Iya, Nah, kecil. itu 1. Karena apa? Aku pun cuma punya uang 68.000 untuk hidup. Untuk bertahan hidup itu tadi. Iya, betul. Nah, makanya pesan saya kayak gitu, kalau mau usaha jangan takut. Jadi kita nggak jangan tergantung pada modal lah. Tekad dan sejauh mana kita memilih hasilnya. Kursi kayak gini tuh 3 itu dipinjemin Mbak. Oh, Meja itu pun dipinjemin. berarti bukan Nggak beli, aku tuh pinjemin. Selesai tak kembaliin, 1 bulan kemudian tak kembaliin. baru. Unik toh? Iya. Aku betul-betul dari nol itu Mbak. Karena tadi cuma 68. Iya. untuk Jadinya bertahan. memang karena tekad aku harus bertahan hidup.
Ya alhamdulillah jadi. Alhamdulillah. Berkembang terus ya Pak. Iya, kayak gitu. Makanya jangan takut kalau nggak punya modal. Betul. Bismillah. Es pisang hijau Baban. Mantap.